Mati. Mati Ya ya udah. ketua. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cangcing Nyak Babe, sahabat penyiaran dimanapun berada, selamat datang di Monas. Bersama Aye Rizky Wahyuni, host acara ini. Di Monas kita akan ngomongin asik seputar siaran. Nah, acara ini dapat disaksikan di media sosialnya KPID, di Instagram, YouTube, dan Spotify. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Nah, sahabat penyiaran, episode kali ini kita kedatangan tamu kehormatan dari Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Komandannya KPI Pusat nih tepatnya. Ada Mas Agung Supriyo, Ketua KPI periode 2019-2022. Nah, Mas Agung ini akan ngomongin perkembangan penyiaran di Indonesia saat ini. Pada pengen tahu kan ya, gimana sih perkembangan penyiaran kita? Terus apa aja sih sebenarnya isu-isu penyiaran yang dikawal sama KPI? Nah, saya akan ulik nih sama Mas Agung buat ngasih bocoran ke sahabat-sahabat penyiaran semuanya apa perkembangan penyiaran kita terbaru. Nah, sudah hadir bersama kita Mas Agung Supriyo. Assalamualaikum, Mas Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mpok Rizky, juga teman-teman penonton setia Mpok Rizky nih dan KPI DKI. Selamat sore ya. Selamat sore. Sore. Tappingnya. Sore ya. Kita sore-sore di Monas ya. Nah, saya udah ada di Monas nih. Iya. Udah ada di Monas. Mas Agung juga ada di Monas juga nih di ngomong asik seputar siarannya KPID. Sehat ya, Mas Agung? Sehat, Mpok. Ane sehat-sehat aja nih. Ane atau Aye sehat-sehat deh pokoknya deh. Alhamdulillah sehat ya. Sebelumnya sahabat-sahabat penyiaran tentu pengen kenal nih ya sama Mas Agung, ketua besar kita. Kita kalau di KPI kita manggilnya ketua besar nih. Ketua besar kita Mas Agung. Nah, kalau Mas Agung sendiri boleh Mas Agung ya memperkenalkan diri langsung biar tambah cinta nih ntar pendengarnya Monas kita nih. Oke, Pok, teman-teman Monas, nama saya Agung Supriyo, lahir tanggal 2 September di Jakarta nih. Di Jakarta, rumah sakit asih tuh. Orang rumah Jakarta. sakit asih. Orang Jakarta asli Selatan, ya. Dekat Blok M, itu lahir tuh saya di situ. Jadi asli Jakarta nih, walaupun namanya berbau Jawa dan Bali, Agung Supriyo, tapi lahirnya di Jakarta. Nah, tahunnya nggak usah deh, ntar kelihatan tua amat nih anak nih. Jadi gini Pok, karir saya deh. Saya tuh pernah mengajar di UI, Universitas Indonesia. Juga pernah mengajar di UKI. UKI juga pernah, Universitas Kristen Indonesia yang di Cawang. UI Depok ke Cawang pernah. Ngajarnya politik. Karena saya memang S1 sama S2-nya itu ngambil ilmu politik. Jadi spesialisasinya ilmu politik di UI. Dan saya kuliah nggak pernah bayar. Wih, gimana karena tuh berprestasi kuliah? gitu kira-kira. Berprestasi dapat beasiswa nggak pernah bayar. Terus habis ngajar pernah siaran juga. Ya dulu tahun berapa saya siaran tuh? Dari tahun 99. 99 ya. Terus sampai 2022 itu saya siaran tuh. Panjang banget. Jadi tahun 99 itu waktu itu kan musim reformasi ya. Jadi 98 Pak Harto turun, terus reformasi 99. Nah, waktu itu saya jadi pembicara di seminar. Dulu tuh saya sudah sering tuh bicara di seminar-seminar. Nah, terus ada produser radio ngeliatin saya gitu. Terus habis acara dia panggil, ya Mas mau nggak siaran di radio gitu? Kayaknya Mas ini cocok nih bawain acara sosial politik tapi dengan santai gitulah kira-kira. Ya kan saya mau aja. Nah,
Waktu itu radionya tuh saya siaran cuma dari jam 7 sampai jam 9, 2 jam. Tapi penonton tuh suka, ratingnya tinggi. Akhirnya jam 7 sampai jam 10. Terus meningkat lagi jam 6 sampai jam 10. Kita tuh dulu dibayarnya murah banget, Pok. Cuman untuk ukuran itu udah mahal lah. Per jam 25.000 waktu itu. Tahun Per jam 99 ya kan? 99. Iya, dikali 4 jam 100.000. Kalau dikali 30 sebulan 3 juta. Cuman ya kerjanya gitu-gitu aja. Cuman siaran 4 jam, datang ke studio, ngoceh-ngoceh, bla 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 gitu-gitulah. Jadi itu di luar kalau misalnya kita dapat sponsor untuk iklan, ngisi suara, apa itu saya tuh kerjanya tuh dulu ya. Lumayan juga saya tuh 4 jam, habis 4 jam ngajar, 4 jam ngajar. Jadi ya saya nikmatin banget dulu, apalagi belum merit kan dulu, masa-masa muda. Nah, di radio apa ketua? rahasia deh pokoknya SNI ada 2 radio. Ada 2 radio. Terakhir radio berita. Saya siaran juga tuh radio berita. Cuma di radio berita ini jenuh ya karena saya suruh baca berita. Jadi tiap jam itu baca berita. Misalnya jam 6 nih baca berita. Pemirsa gini-gini ya gitu lah. Kan kalau berita itu harus intonasinya itu teratur. Nggak kayak kita talk show. Kalau talk show waktu saya di jam 6 jam 10 itu bebas. Enak, ternyata nggak cocok sama karakter saya. Berita itu nggak cocok. Jadi betul-betul kayak ya kaku, kita harus ngomong begitu, nggak ada ekspresi, nggak ada ngebanyol. Oh kayaknya itu bukan saya banget deh. Akhirnya saya resign dari situ. Nah, terus saya pernah juga jadi host TVRI. Nah ini juga sama di TVRI. Ngelihat saya suka tampil di TV. Awalnya itu saya suka dipanggil oleh TVRI juga ya. Untuk ngamatin nih politik gimana. Nah mungkin karena pembawaannya saya nggak terlalu serius, orang tuh suka. Mas mau nggak jadi host? Ya udah mau jadi host. Pertama sendiri saya jadi host. Yang kedua sama Repli Harun tuh. Dulu sama Repli Harun saya pernah. Terus sama Pak Iwan. Pak Iwan tuh pakar hukum. Aduh saya lupa namanya. Rambutnya botak tuh. Jadi ya saya jadi host yang tukang ngelucu. Pak Iwan sama Pak Refli itu yang serius. Kira-kira gitu. Lucu banget pokoknya acara itu. Nah itu TVRI itu 2016 ya. Dari TVRI, Aye ini daftar KPI. Nah, kira-kira gitu. Daftar KPI. Nah, loloslah administrasi karena udah pernah siaran di radio, siaran pula di TV. Nah, kayak gitulah. Nah, di 2016 terpilih jadi komisioner, kemudian jadi koordinator bidang PS2P, pengelolaan struktur dan sistem penyiaran, atau perizinan lah. Nah, 2019 ikut lagi, terpilih jadi komisioner dan alhamdulillah terpilih menjadi ketua. Ya ini amanah yang luar biasa banget ini. Ya ini amanah lah, saya ngitungnya beban juga. Jadi waktu saya teman-teman itu mengangkat saya jadi ketua, memilih ya sebelum pemilihan tuh saya istiqoroh itu. Sholatnya sampai istri saya bingung nih, orang sholat lama banget. Karena saya takut nggak bisa megang amanah kan gitu, saya takut nih beban yang berat gitu aja. Betul. Jadi ya waktu itu sujudnya saya sampai 15 menit, sampai hampir mimisan. Bayangin tuh, kan teman-teman belum pemilihan, teman-teman ngamanatin Mas Agung jadi ketua ya gitu. Itu saya belum mengiyakan, sujudnya tuh sampai 15 menit. Istri saya sampai ngeliat hidung saya mimisan. Takut nggak bisa pegang amanah, karena kan nanti akan dimintakan pertanggungjawabannya di hari akhir, di akhirat lah, itu yang paling penting banget itu. Jadi saya takut lah gitu kan, apalagi memang penguasa yang adil itu yang cepat lah masuk surga kira-kira, tapi juga penguasa atau pemimpin itu yang paling lama masuk surga karena hisapnya tuh paling banyak. Itu saya paling takut itu. Itu orang-orang nggak nyangka ngeliat
tampilan saya kayak begini, ternyata saya sampai sujud 15 menit. Itu saya juga kalau ingat, aduh, sampai hidung saya hampir mimisan, itu hampir keluar darah saya pas habis bangun ruku, terus salam, ambil tisu ada darahnya, jadi itu saya ingat banget. Waktu siaran ya saya ingat, kamu tahu nggak Evan Sanders yang Ikatan Cinta? Nah itu siaran bareng saya dulu. Di radio, Ketua? Di radio. Oke. 9 apa 2000 ya pokoknya tanya. Tapi duluan saya di radio itu baru Evan. Evan Sanders itu. Jadi ya saya kenal sama dia. Tapi saya lupa telepon dia ya. Ini acara ini semoga bisa sampai ke Evan Sanders. Halo Evan, ya. Ingat masa-masa nakal kita dulu. Aduh, nih CS bareng ya, teman nakal nih ya, mabar, main bareng. Mabar, dulu itu dunia gemerlap lah ya, dunia dugem. Dugem dulu. Ya kita penyiar radio tuh sering begitu, jadi ya masa-masa itu kita lewati. Ini Evan tau banget itu. Ya cuman masih positif lah. Ya kira-kira itu pengalaman saya. Kalau organisasi, saya pernah terpilih jadi koordinator kayak ketua gitu, Unfrel. Unfrel ini University Network for Free and Fair Election. Nah, dulu tuh 99 kan pemilu pertama. Lalu orang-orang buat organisasi pemantau pemilu yang independen. Nah, waktu itu seluruh universitas itu buat Unfrel. Ada forum rektor ada Unfrel, ini mahasiswa dan dosen juga. Waktu itu ketuanya saya. Jadi waktu tahun 99 tuh saya udah keliling tuh seluruh Indonesia, ke Kendari, saya ingat ke Bali, kemana-mana tuh saya konsolidasi dengan universitas di daerah. Saya aja pernah di Jogja datang ke UGM di demo oleh orang mahasiswa saat itu yang tidak ingin pemilu, maunya revolusi. Ada juga tuh saya pengalaman sampai dibakar ban dibakar. Waduh saya ketakutan di Medan gitu juga. Itu tahun 9 ya. Pengalaman organisasi saya itu berkesan tuh. Jadi itu setahun dan kita dapat dana dari UNDP dulu lumayan besar banget. Ya teman-teman saya tuh Arif Budiman tuh ketua KPU Ilham, yang ketua KPU sekarang itu teman saya di Unfrel itu. Jadi sebagian besar itu menjadi KPU Hadar Gumai. Itu teman saya di Unfrel. Ya, terus yang teman-teman penyelenggara pemilu. Ya ketua KPU dulu juga yang meninggal itu juga jadi Unfrel. Nah, waktu saya jadi KPI bahkan terpilih jadi ketua, teman-teman bingung. Kok lu bisa nyasar ke KPI bukan ke KPU, lu kan ketuanya dulu, kepala suku. Ya, ternyata gue siaran juga. Gue lebih menikmati dunia yang dinamis lah kira-kira gitu kan. Siaran tuh dinamis. Kalau pemilu kan ya gitu-gitu aja gitu. Walaupun sama-sama penting ya, berkontribusi untuk negara. Saya memilih penyiaran karena sangat dinamis. Saya masuk di situ. Dan ya kayak tadi, kayak siaran. Radio hiburan saya hidup banget. Ngomongin politik dengan bahasa-bahasa santai, tapi di berita, radio berita, aduh saya nggak tahan. Saya benar-benar nggak tahan. Saya tuh kalau nggak tahan, saya udahlah mundur aja dah. Nggak tahan, nggak sesuai dengan kepribadian karakter gitu ya. Yang passion banget saya di situ. Sama gitu. Makanya saya milih ini dinamis banget nih. Gua apa tuh namanya? Malah teman saya bilang begini, Agung itu hidup dari kalau ada konflik dia hidup banget dia. Kalau nggak ada konflik dia nggak hidup. Ditaruh ke tempat-tempat yang dinamis, yang konflik lah, itu dia cocok dia. Ya kira-kira itulah profil saya ya? Gitu. Jadi kalau ada konflik taruh pasti selesai tuh sama dia, kira-kira gitu. Lu jangan taruh tempat yang stabil, yang dinamis. Karena memang nggak ada tantangan, nggak cocok. Kira-kira begitu aja sih. Ya. Tapi bukan berarti di KPI ini kan bukan berkonflik terus ya ketua ya? Enggak, atau penuh dengan dinamika. Ya dinamis, penyiaran itu kan dinamis ya. Televisi itu kan dinamis, radio juga dinamis. Jadi hidup di situ, ngawasin itu, punya kewenangan di situ yang penuh dengan dinamis itu enak banget. Emang nggak semua bisa begini, nggak semua bisa gini. Cuman gue tuh kayak begitu orangnya. Ayah tuh kayak gitu. Jadi kalau semakin dinamis, gue semakin hidup, semakin merah tuh. Apa tuh namanya darah gitu. Muka semakin merah, semakin jalar. Tapi kalau statis, aduh gimana ya? Nggak ini banget gitu. Nggak ada tantangannya ya gitu ya. Nggak ada tantangannya. Mungkin itu bahasa tepat tuh, nggak ada tantangannya. Nah itu dia. Jadi itu saya, dan sekarang diamanahkan menjadi ketua KPI pusat. Ya saya mohon doanya aja deh dari Monas, teman-teman Monas, dari Pak Rizky, semoga bisa menjalankan amanah dengan baik, berada di rel yang benar, kira-kira begitu lurus. Amin. Aja. Nah, tadi awal mula ketertarikan masuk KPI itu salah satunya karena latar belakang penyiar radio gitu ya, ketua, kemudian jadi host di TVRI juga gitu. Sebenarnya apa sih KPI ini, ketua? Mungkin banyak orang kan nggak tahu ya, ternyata
radio dan TV itu diawasi, ada yang mengawasi. Namanya adalah Komisi Penyiaran Indonesia. Tapi orang nggak tahu nih, mungkin ketua bisa menjelaskan apa itu KPI. Ya, jadi sejujurnya ya nih teman-teman ya, waktu saya pengen jadi anggota KPI juga nggak tahu KPI itu apa awalnya tuh, nggak tahu. Jadi waktu itu ada teman-teman radio datang, Mas mau nggak jadi komisioner KPI? Apa tuh KPI? Barulah dijelasin, barulah saya baca, oh ini KPI ya, Komisi Penyiaran Indonesia. Yang Baru ngawasin saya TV daftar. sama radio ya. Ya, awalnya juga yang nggak sepopuler sekarang lah. Sekarang tuh populer banget. Saya tuh waktu itu sempat ke bandara itu kan saya udah pakai tutup masker. Masker. Cuman saya pakai udeng kan, biasanya kan pakai kayak celana sarung gitu kan adat. Mm-mm. Itu orang datang minta foto bareng. Ternyata tahu ini Agung ya ketua KPI. Jadi ya sekarang tuh populer banget. Kalau saya lihat dibanding dulu waktu saya pertama kali daftar nggak tahu KPI itu apa. Jadi Okay. KPI itu dibentuk atas dasar Undang-Undang 32. Undang-Undang 32 tahun 2002. Wah, dulu tuh handphone kita masih BlackBerry, belum ada Android zaman dulu. Iya. Dulu itu TV itu masih dianggap sebagai anggota keluarga yang nggak disadari. Dulu, misalnya ada saya, istri, anak, kan gitu. Padahal ada lagi satu anggota keluarga yang nggak disadari, TV. Kenapa? Kita paling sering interaksi dengan TV dulu 2002 tuh. Radio gitu juga, cuman radio kan nomor 2 daripada televisi dari pengaruhnya. Ya jadi Benar. makanya dulu tuh gimana tontonan menjadi tuntunan, kira-kira gitulah slogan-slogannya itu. Kalau radio itu dulu itu mau tidur aja kita denger radio dulu ya. Mau belajar denger radio. Mau belajar nih denger radio. Kalau sekarang ini denger radio itu di mobil, pas mau ke kantor ataupun pulang kantor itu denger radio. Tapi dulu itu juga bukan cuma di pulang pergi kantor, mau tidur aja denger radio. Lucu juga ya. Nemenin ya, nemenin sehari-hari ya. Kalau TV ya itu anggota keluarga yang biasa dari TV di pojokan, anak nonton TV, lebih banyak interaksi dengan TV dibanding orang tua. Dulu ya, 2002. Nah, TV dan radio dianggap agen sosialisasi. Nah, terus diaturlah lewat Undang-Undang 32, mesti ada lembaga yang ngawasin TV dan radio nih. Betul. Nah, dulu kan Kementerian Penerangan Pak Harmoko dulu tuh. Nah, sekarang zamannya udah berubah, harus ada lembaga negara independen atau orang bilang kuasi negara. Namanya KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Agar apa? Agar yang pertama, waktu itu di undang-undang itu ada mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk generasi yang beriman, bertakwa. Wah, banyak lah. Karena TV radio itu agen sosialisasi dan dia ada di ruang publik, ruang yang sangat terbatas. Kan gitu. Jadi harus diawasi oleh lembaga negara independen. Tidak lagi diawasi oleh negara, karena negara kan punya kepentingan nanti kalau pemerintah yang ngawasin, interest pemerintah masuk ke dalam ruang publik. Makanya ada KPI kira-kira gitu. Anggota KPI dipilih oleh DPR. DPR itu kan representasi dari masyarakat. Betul. Memilih KPI kira-kira gitu. Jadi KPI ini juga bisa dianggap sebagai representasi dari publik atau masyarakat itu sendiri. Nah, disinilah kita mengawasi TV dan radio. Nah, di dalam Undang-Undang 32, KPI diberikan kewenangan untuk membuat P3SPS. Apaan lagi tuh P3SPS? Nah, apalagi itu P3? Pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Oke. Nah, ini memang KPI banget. Cuma KPI yang diberikan kewenangan untuk membuat P3SPS. Yang lain nggak ada. Kominfo nggak boleh. Ya, cuma KPI. Nah, 3 ini pedoman perilaku penyiaran. SPS itu singkatan dari standar program siaran. Jadi kayak rambu-rambu dalam lalu lintas. Kalau ada lampu merah, mobil harus berhenti. Kalau mobil tetap nyelonong, disemprit sama polisi, ditilang. Kan gitu, diperingati, masih baru juga ditilang. Itulah. Kalau di penyiaran itu juga rambu-rambunya ada di P3SPS. Jadi misalnya begini, di P3SPS itu ada jam tayang anak dan remaja. Tidak boleh umpamanya ini apa tuh namanya
horor, mistik, supernatural misalnya, itu harus ditayangkan di atas jam 10. Nah, Jam kalau 10 malam ya. maksa ditayangkan di jam 8 malam atau jam 7, Hmm. nah itu bakal kena sanksi karena melanggar rambu penyiaran. Hmm. Nah, teman-teman nih, buat yang ingin tahu secara lebih detail atau lengkap, download di websitenya KPI, Hmm. P3 SPS. Nah, nanti teman-teman tuh bisa tuh nonton TV. Wah, ini melanggar nggak nih? Ini kalau melanggar, adukan ke KPI. KPI. Nah, nanti kami respon. Kemarin tuh juga ada tuh yang ngadu ke KPI jadi viral. Itu ada tayangan olahraga, bola voli pantai pakai bikini, minta di Pakai bikini. blur. Ya nggak bisa karena kenapa? Itu kan olahraga resmi berenang, olahraga resmi olimpiade, apa voli pantai, pakaiannya juga sudah seperti itu. Ya nggak bisa itu di blur karena itu adalah olahraga. Nah, Sesuai kira-kira itu nih, konteksnya gitu ya Ketua ya. ya nggak masalah ditayangkan pada jam manapun selama itu memang olahraga. Nah, kira-kira Hmm. gitu, Pak Rizky. Itu KPI Betul. lah. Itu KPI ya, itu salah satu kewenangan KPI adalah Ya, menerbitkan peraturan tentang pedoman perilaku penyiaran atau dan standar program siaran atau yang disebut dengan P3SPS tadi ya ya, Ketua ya. Nah, ya. kewenangan lain Ketua, apalagi Ketua? Ngatur perizinan nggak? Kemudian Nah, kalau apalagi yang perizinan ini diatur? kita bagi dua dengan Kominfo ya. Oke. Jadi kewenangannya memang kewenangan Kominfo, tetapi dalam prosesnya KPI dilibatkan dalam eh, isi siaran, mengevaluasi isi Mm-mm. siaran, program siaran. Nah, yang sekarang kita kembangkan ini kita sedang buat aplikasi teh, Pok Rizky, kok teh Mm-mm. jadi Sunda ya, Pok. Jadi Ya. dengan BPS nih, integrasi dengan Badan Pusat Statistik. Oh, Jadi kalau di bikin apa tuh umpamanya, Ketua? Pok gini di Jakarta nih kita klik Mm-mm. misalnya radio apa, radio X lah, Mm-mm. dia bersiaran di Jakarta. Nah, kita lihat nih karakter populasi dari warga Jakarta lewat BPS. Ternyata Mm. di Jakarta itu lebih banyak perempuan. Umpamanya nih, Mm-mm. Mm-mm. dibanding laki-laki kan ada jenis kelamin, usia, mata pencarian, agama, apalagi itu banyak. Mm-mm. Detil banget. Demografi gitu ya Ketua ya, Demografi, demografi masyarakat DKI, ya, oke. atau ya karakter populasi atau demografi. Mm-mm. Nah, terus radio ini umpamanya, aduh Pak, kita sulit banget nih ngambil iklan. Nah, kita bisa bantu dia, Mas, coba deh ubah format siarannya tuh. Mas ini ngambil program siaran yang umpamanya untuk dewasa, padahal jenis apa usianya baik anak-anak kayak Mm-mm. gitu. Coba Mm. ambil, mungkin nanti baik ibu-ibu baik denger, kira-kira gitu. Ini fungsi aplikasi. Yang kedua, kalau nanti ada pemohon baru nih, Po, Mm-mm. misalnya kalau Jakarta sih udah penuh ya, ke daerah lain lah. Taruhlah Pemohon misalnya pemohon apa nih Ketua? Biar tahu nih, mau pemohon buat LP, izin. mau buat TV radio, pemohon Oke, nih. membuat Misalnya TV dan taruhlah di radio. di Mm-mm. Bandung atau Semarang nih mau buat TV atau radio. Mm-mm. Nah, pas saya mau buat TV radio, kamu mau ngambil apa? Saya mau ngambil hiburan. Kita lihat tuh di Semarang tuh misalnya tuh. Mm-mm. Wah, ternyata demografinya banyak perempuan. Udah Mm. buat aja radio khusus perempuan. Kan nanti Mm. pendengarnya banyak. Nah, jadi lebih mendekatkan pemirsa dengan lembaga penyiaran. Jadi Mm. radionya sendiri juga bisa eksis sebagai Mm-mm. industri, dia tumbuh. Masyarakat dimanjakan, iklan akan datang, kan gitu. Nah, ini salah satu tugas KPI. Kan di dalam Undang-Undang Penyiaran juga menyehatkan industri penyiaran. Ya, jadi kalau zaman pandemi gini, Pok, Mm-mm. Mm-mm. ada TV atau radio yang mecat karyawannya karena mereka bangkrut, itu sedih, Pok. Kita sedih Iya, banget nih betul, KPI. betul. Ya, karena aduh nggak sehat banget. Makanya kita sering bantu ya misal dengan Dewan Pers, kita berkolaborasi agar radio-radio waktu itu khusus yang berita ini, Mm-mm. radio khusus berita itu diberikan insentif. Ya, kita juga pernah bilang TV-TV di daerah, ya TV lokal itu hidup segan mati tak mau. Gimana kalau Mm-mm. kemudian pemerintah juga memberikan keringanan di masa pandemi ini? Kira-kira itu yang kita Tugas lakukan. tugas kita Nah, ya.
Ya, yang terus bisa juga ada dibantu? literasi media nih. Ini juga penting, Po. Jadi Oh, oke, literasi di media, apalagi undang-undang nih? juga ada. Nah, literasi itu Mm-mm. namanya memberikan pengetahuan, Hmm, pemahaman tentang benar. media kepada masyarakat, Mm-mm. gitu. Nah, masyarakat kan perlu juga dikasih tahu, diedukasi mana tontonan yang baik, Mm-mm. yang sehat, mana yang nggak Benar, sehat. benar. Sehingga kalau mereka nonton tayangan yang nggak sehat, mereka bisa pindah remote. Nah, kan Hmm, gitu. Sehingga kita harapkan tuh tayangan nggak sehat ratingnya turun, kan gitu. Kalau selama ini mm-mm. kan tayangan yang kualitasnya Populer gitu ya, ya tapi populer, kualitasnya rating tinggi, kualitasnya tidak jeblok, sesuai nggak dengan sesuai. Nah, kita keinginan inginnya masyarakat. Mm-mm. kualitasnya bagus, Mm-mm. nggak pernah disanksi oleh KPI, terus ratingnya juga tinggi kan gitu. Nah, ini kita perlu memang intervensi ke masyarakat lewat literasi. Hmm. Nah, itu namanya literasi media yang dilakukan ke seluruh daerah Indonesia. Memang nggak bisa mengcover semua, tapi Mm-mm. kan kita sekarang ada IT, jadi pakai Zoom. Jadi selain juga di lapangan ada Zoom juga. Jadi Mm-mm. semua masyarakat Indonesia itu bisa nonton, bisa mendengar, bisa interaktif bahkan via Zoom itu. Mm-mm. Nah, ini kegiatan yang dilakukan oleh KPI. Nah, kembali ke pengawasan nih, Po. Mm-mm. Jadi Pengawasan. satu TV ini kan sekarang tuh ada 18 TV di 18 Indonesia. TV berjaringan nasional ya. Berjaringan, ya Hmm. TV itu macam-macam nih. Ini perlu Hmm. juga Nah, ini masyarakat perlu tahu. betul. Yang pertama TV publik. Nah, apa tuh TVRI itu TV TV publik publik? nomor satu. Orang bilang lembaga penyiaran publik, ada TV publik, ada Radio Republik Indonesia. Ini jadi Hmm. satu. Mm-mm. Sama, namanya adalah lembaga penyiaran publik. Ada yang lokal, milik pemerintah juga ada. Pemerintah provinsi, atau bahkan pemerintah tingkat 2 punya radio, itu ada. Yang kedua, TV swasta. LPS ya kita sebutnya ya. LPS, lembaga Mm-mm. penyiaran swasta, radio swasta, TV swasta. TV Contohnya, swasta ini contohnya. contohnya RCTI, Nah, Siar, nah, Trans, oke. apalagi ya, Metro, Kompas, B18 tuh, Ada banyak 18. banget Oke. TV swasta nih. Mm-mm. Nah, dia ini ada juga TV lokal, Ambon TV, Tarakan TV itu TV lokal. Mm-mm. Ya, lokal aja, dia nggak ada di daerah lain, cuma di situ doang. Ambon TV cuma ada di Ambon, Tarakan TV cuma ada di Tarakan. Tapi kalau lokal berjaringan, ini mirip zaman dulu TV nasional. Mm-mm. RCTI ada di Jakarta, di Bandung, di Semarang, di Sulawesi, di mana-mana ada. Kira-kira itu. Ini objek pengawasan KPI. Yang Mm. ketiga, lembaga penyiaran komunitas. Ya kayak LPK misalnya radio ya. komunitas, LPK, TV komunitas, ya kayak Gunadarma tuh. Hmm. Universitas Gunadarma punya TV komunitas. Jadi dia cuma di area itu saja bisa dilihat. Kadangkala buat pelatihan ya. Itu komunitas. Yang terakhir, lembaga penyiaran berlangganan, TV berlangganan, pay TV, First Contohnya. Media, MNC Hmm. Vision, Transvision, Telkom Vision, nah itu Mm-mm. diawasin oleh KPI, kan banyak banget pekerjaannya tuh. Nah, LPP, LPP, LPS, LPK, dan LPB ya, ketua ya. iya Jadi jumlahnya udah KPI ngawasin itu. lebih dari 1000 Hmm. TV. Nah, ini kita bagi dua nih dengan KPID. Kalau Oke. KPI ngawasin lembaga penyiaran lokal berjaringan atau nasional tadi, ya Mm-mm. makanya ada 18 TV plus TVRI, diawasin tuh. Satu TV 4 orang, diawasi oleh 4 orang, shift tiap hari 6 jam. Jadi 4 kali 6 kan 24 jam. Jadi satu orang ngawasin 6 jam, misalnya dari jam 12 sampai jam 6 sore ganti, nanti jam 6 sampai jam 12 orang lain, 12 malam sampai jam 6, nah gitu terus orang Mm-mm. lain. Jadi 4 orang ngawasin satu TV. Jadi teman-teman Monas kalau pengen ngelihat ke kantor KPI itu di Juanda, itu di lantai 2 banyak TV tuh, banyak banget tenaga pemantau. Tiap hari kita bekerja 24 jam. Kalau malam mampir aja, tanya ke satpam, saya pengen lihat tuh, kalau dikasih lihat nonton Boleh orang-orang. ya ketua ya, tapi harus izin dulu ya. Kalau Ya, mau berkunjung, izin. ya berkunjung. Untuk melihat Nah, aktivitas yang dilakukan sama teman-teman pengawas di KPI pusat gitu ya. betul. Oke. Radio gitu juga diawasi oleh
KPI radio yang berjaringan ya. Di Indonesia tuh ada Smart FM diawasi, El Sinta karena berjaringan. Lalu ada juga TV berlangganan juga diawasi, TV berlangganan oleh KPI. Nah, selebihnya itu KPI dia mengawasi. Bayangkan tuh kita mimpin kapal bernama KPI, mengawasi, meregulasi, menyehatkan industri penyiaran, banyak banget. Dinamis banget nggak tuh? Dinamis banget pastinya ya, Ketua Setiap ya. hari. Banyak Setiap hari, banget. bukan cuma ritual kayak pemilu 5 tahun sekali gitu ya. Jadi tiap hari bekerja, ngawasin terus. Ditonton ya Berdasarkan TV-nya ya. itu. Rambu-rambu ya kayak polisi kan. Polisi itu lalu lintas kan tiap hari. Nggak mungkin nggak diawasin. Kalau nggak diawasin bisa macet itu. Bisa tabrakan tuh kira-kira begitu. Jadi mirip banget lah tugasnya. Tiap hari itu mesti bekerja. Kalau ada radikal, langsung tuh kita semprot. Ngapain ditayangin ini? Ini nggak bener nih, mencah belah NKRI kok dia nggak setuju. Itu kadang-kala itu saya nggak suka nelpon orang itu. Direkturnya, ownernya saya telepon langsung. Apa-apa nih? Kadang-kadang ownernya emang ada lihat ini. sorry. Itu bagian dari pengawasan yang dilakukan oleh KPI ya, Ketua ya. Kadang-kadang langsung telepon. Jadi misalnya begini. Waktu itu pernah tuh ada timbuk-timbukan, Mbak. Demo, yang kalau ngeliput demo tuh nggak masalah. Tapi yang diliput ini waktu itu anak sekolah pakai baju seragam. Tawuran. Tawuran. Jadi kan ini bisa memancing ini kan, memancing anak yang mestinya sekolah atau di rumah belajar ikut demo. Dia nggak ngerti apa-apa. Dan itu ditayangkan berulang. Akhirnya, aduh kalau nunggu surat ini saya telepon langsung pemiliknya, langsung saya telepon direkturnya. Sampai bawah sadar, oh iya sorry. Lu pernah ada kejadian kayak gitu? Itu bagian dari kita tugas ya dalam rangka menjalankan tugas untuk pengawasan, kemudian untuk preventif gitu ya. Iya preventif ya. Intinya kalau demo tuh diliput cuma kalau hanya meliput anak sekolah yang berantem. Ya ngapain? Ya itu yang saya agak waktu itu, waduh ini nggak proporsional tayangannya nih. Ya kayak gitulah kira-kira. Berarti kan tadi disebutkan ada KPID tuh Ketua. Nah, apa sih sebenarnya perbedaan antara KPI pusat sama KPID tadi? Nah, ini kan harus tahu juga nih sahabat-sahabat Monas gitu ya. Apaan tugasnya gitu. sama, ngawasin. Kalau KPI ngawasin yang skupnya tuh nasional atau lokal berjaringan lah bahasa sekarang. Kalau yang KPID ngawasin yang lokal, kayak radio, TV lokal gitu. TV berlangganan juga diawasi. Terutama yang pakai kabel, ya bukan satelit. Itu diawasin oleh KPID. Nah, terus KPID ini ada di setiap provinsi. Kayak KPID Jakarta ya di Jakarta. KPID Jawa Barat di Bandung. KPID Jawa Tengah di Semarang kantornya. Kayak gitu. Penganggaran yang beda. Kalau KPI pakai APBN, kalau KPID dana hibah. Nah, cuman ini ya pokoknya ada perbedaan itu. Nanti kalau undang-undang penyiaran selesai disahkan, semuanya struktural pakai APBN. Amin. Jadi semuanya itu bisa sesegera mungkin ya Ketua ya, mudah-mudahan ya. Segera mungkin deh, pokoknya deh kita berdoa nih. Karena setelah undang-undang PDP disahkan baru undang-undang penyiaran. PDP itu perlindungan data pribadi, baru undang-undang penyiaran dibahas. Dan kayaknya nggak lama karena udah nggak ada isu yang paling isu yang krusial kan digital ya, atau ASO sudah masuk ke Cipta Kerja. Jadi sebelumnya udah nggak ada isu lagi. Sehingga bisa segera dibahas dan disahkan. Mudah-mudahan sesegera mungkin revisi Undang-Undang 32 itu dapat terlaksana ya. Itu merupakan bagian dari perkembangan terkini tentang penyiaran ya Ketua di situ. Nah, kemudian tadi ada bicara Ketua nyenggol-nyenggol dikit tadi tuh soal digitalisasi penyiaran yang sudah tercover lewat Undang-Undang Cipta Kerja. Apa sih sebenarnya Ketua tuh tentang digitalisasi penyiaran? Nah, mungkin teman-teman ini perlu paham ya. Kalau kita bicara digitalisasi penyiaran itu bukan internet. Kan mentang-mentang digital internet kan gitu kan, karena memang ini identik lah digital dengan internet. Tapi yang dimaksud ini digital televisi, penyiaran televisi. Nah,
sekarang ini teman-teman kita pakai siaran televisi analog. Secara kasat mata Analog. nih kalau analog, kalau kita pakai TV, tapi di Jakarta saya kan rata-rata sudah berlangganan TV kabel, sehingga kemudian TV-nya menjadi jernih kan gitu. Nah, kalau nggak pakai TV kabel, ini kita masih pakai namanya sistem siaran analog yang ditandai dengan banyak banget semutnya. Jadi kita mesti, kalau antenanya di atas tuh kita nggak berhenti TV kabel ya, pakai antena. Harus puter ya, Waduh, puter. misalnya RCTI di sana Kebun Jeruk, kita harus arahin ke Kebun Jeruk tuh kan, Jakarta Barat apa Jakarta Pusat? Jakarta Barat, Kebun Sirih, Jakarta Pusat. Ya gitu, mau lihat apa tergantung dari lokasi pemancarnya. Jadi kalau SCTV di mana diarahkan ke situ. Kita mau nonton Ikatan Cinta diarahkan ke RCTI. Mau nonton dangdut diarahkan ke Indosiar. Jadi capek, nggak nyaman kita nonton. Terus akhirnya ya orang-orang di Jakarta rata-rata kayak saya beranggaran TV akhirnya kan, TV kabel, supaya kelihatannya jadi lebih jernih kan gitu. Nah, berbayar ya, kalau TV berlangganan kan harus bayar kan ya. Iya, berbayar. Jadi tiap bulan berbayar. Padahal kan kita mau nonton TV-TV yang gratis, RCTI kan gratis, masa harus berbayar kan kayak gitu. Kecuali saya mau nonton HBO, konten premium nggak apa-apa. Cuman saya mau nonton RCTI, mau nonton sinetron Ikatan Cinta, mau nonton Liga Dangdut Indosiar misalnya, atau mau nonton variety show di Trans, atau talk show di Metro, masa saya harus mengeluarkan duit untuk nonton itu, padahal itu kan free to air, gratis. Nah, gratis. Ini yang Gratis, kemudian, boleh diakses oleh siapa aja, yang penting punya sarana prasarananya ya, Ketua. Memang sih bisa diakses, tapi kan itu sebaik semut. Nah, itu kalau TV analog ya, yang banyak semut-semutnya itu. Nah, mungkin kalau di Jakarta karena sudah berlangganan TV kabel, nggak tahu. Masih ada, Ketua. Masih ada sepertinya. Ya, masih ada mungkin ya. Kalau di ya, daerah sahabat-sahabat tuh banyak banget. Monas masih ada kayaknya yang pakai puter gitu. Nah, akhirnya ya ini ternyata begini. Singkatnya ada teknologi yang bisa, namanya digital ya, meringkas itu, bukan meringkas, artinya membuat tayangan itu menjadi jernih di layar kaca tanpa kita berlangganan. Gitu. Itu yang disebut dengan digitalisasi penyiaran. Digitalisasi penyiaran. Nah, itu yang kemudian, ini memang pertama gini, frekuensi tadi itu harus diringkas, Mbak. Yang sekarang kan dipakai boros, jadi satu frekuensi analog hanya untuk satu TV. Jadi kalau ada 18 TV, ada 18 frekuensi. Dipakai boros banget. Boros. Nah, udah boros, tayangan di TV-nya layar kacanya baik semut. Kan gitu. Nah, sekarang ada teknologi digital yang meringkas satu frekuensi itu bisa 12 TV. Satu frekuensi. 12 TV. Jadi kalau ada 18, kita cuma butuh berapa? 2 frekuensi doang. Slotnya ya. Slotnya. Nggak sampai 18 tuh. Cuman 2 frekuensi udah dapat 24 TV. Sudah menampung tuh 18 TV tadi. Malah kelebihan kan? Kelebihan 6. 18, 24. Nah, 2 frekuensi doang. Nah, ini namanya pakai yang disebut multiplexer, MUX. Nah, ini istilah teknis banget lah. Intinya nanti satu frekuensi 12 televisi. Satu frekuensi 12 televisi. Jadi kalau ada 18 cukup 2, itu pun sisa 6. Masih banyak. Selama ini frekuensi yang dipakai buat TV dan radio bisa dihemat gitu ya, Ketua bisa ya? Dihemat tuh. Ada berapa banyak digital. tuh penghematannya tuh? Nah, penghematannya. Banyak banget nih, Po. Jadi gini. Kalau di DKI itu kalau nggak salah ada 8 atau 9 frekuensi. Lupa saya. 8-9 frekuensi. Ya. 9 kali 12 berapa tuh?
8 pengelola MUX tadi ya. Tadi kan 8. multiplexer gitu ya. 8 kali 12. 8 8 kali frekuensi. 12 90 berapa? 96. 96. Nah, yang existing misalnya sekarang itu 18 TV. Mm-mm. Taruhlah 20 TV biar enak hitungnya. Mm-mm. Berarti nanti akan tumbuh TV baru tuh Mbak. 96 kurang 20 berapa? 96 kurang 20, 76. Masih ada 76 slot TV. 76 lagi ya. 76 lagi. Nah, tuh sahabat penyiaran tuh mau kayaknya bikin konten, masuk, bikin TV digital. Makanya orang-orang yang pengen buat TV, Mm-mm. ini nanti makanya kita buat aplikasi nih Po, agar kalau saya mau buat TV khusus di Jakarta nih, ini masih ada slot nih buat TV. Mm-mm. Dari tadi ada 76 lagi saya mau buat lah. Nah, kita bilang ini ada aplikasi, Mas, Mbak, Bu, populasinya paling demografinya bagus mana kalau di Jakarta? Mm-mm. TV khusus itu aja. Nah, kita bisa arahkan ke situ. Nanti kita kasih ke Kominfo bahwa dibuka peluang usaha tapi khusus untuk TV yang segmentasinya ini. Kira-kira gitu Po nanti ke depan tuh. Ini digital. Nah, itu yang pertama. Jadi karena diringkas ya jumlah TV justru semakin banyak. Tadi ada 96 TV di Jakarta dengan 8 frekuensi. Ya, 8 frekuensi. Kali 12 96. Kemudian layar kaca itu jadi jernih. Ya nggak perlu kita berlangganan, nggak perlu kita puter-puter antena, jernih banget. Ya bersih. Terus TV makin banyak kan. Kita mau nonton di KPI Pusat tuh ada TV khusus perempuan udah ada. Magna Channel. Ada TV khusus anak namanya Mentari. Nah, kita mau lihat TV khusus perempuan, klik Magna Channel. Khusus apa tuh namanya anak Mentari. Ada lagi ada Nusantara TV, NTV, Inspira, Berita, ada Tempo, ada TV yang khusus agama Islam ada juga, agama Buddha ada juga. Oh menarik loh ini. Jadi orang gue mau suka mana tinggal klik TV-nya dan itu free, gratis dan jernih. Nah, nggak perlu ngeluarin duit lagi berlangganan gitu ya, tapi ya, udah dapet yang bersih, jernih. Bersih. Tinggal memang teman-teman sekarang ini kalau nggak punya TV-nya masih analog ya, itu beli set-top box decoder. STB. Ya, STB. Atau trade-in, tukar tambah. Misalnya TV saya sebut merek Samsung misalnya, masih analog nih, tapi Samsung sih udah inilah, masih analog ya, tukarnya ke dealer Samsung, nanti trade-in. Dihargai berapa, kita nanti dapat TV baru yang digital, nyicil per bulan sampai setahun atau 2 tahun. Cara bedain apa sih Pak TV analog, TV digital? Nah, kalau TV digital itu di bawahnya TV itu, di bawah TV itu ada namanya DVB-T. Itu udah digital. Di bawah TV itu, DVB-T. Di bawah ada tulisannya ya di pojok. Tulisannya. Pojok. Itu TV. Ya. Mana sih pojok kiri? Ya, pojok lah. Pojok kiri atau pojok kanan gitu ya? Ya, itu namanya TV digital. Sisa frekuensi tadi yang kepake kan cuma 8 tuh. Kalau pakai analog kan 18. 8 itu aja udah kelebihan 96 kan. Sisanya buat apa sih? Sisanya itu buat internet. Jadi 2 November 2022 tuh batas akhir dari analog switch off itu. Kalau TV sudah pindah ke digital, maka ada sisa frekuensi yang digunakan untuk internet. 2022 nanti baru kita bisa 5G Po. Iya, bener banget. Bukan lagi 4G. Kalau 5G itu udah cepet enak ya, bos gitu. Udah kayak nonton di TV kita, bukan handphone kan kadang-kala ada lag-nya, lag atau buffer. Besok udah nggak ada. Nah, ini Ketua nih, apa bedanya sama TV streaming? TV digital sama TV streaming, apalagi OTT. Nah, itu perkembangan penyiaran terbaru itu kan begitu ya. Ada TV digital, jadi, ada TV OTT. Nah, apalagi itu Ketua? Kalau sama TV streaming, ya sama. OTT dengan TV streaming itu sama. TV streaming merupakan bagian dari over the top. Ya, tapi kalau TV digital beda dengan over the top. Ya, jadi over the top itu berselancar menggunakan internet.
Kira-kira begitu. Mm-mm. Kalau TV digital tidak pakai internet, yang membedakan hanya internetnya saja. Jadi kita bisa bedakan over the top. Pertama YouTube, over the top kan pakai internet. Netflix over the top pakai internet. TV streaming itu Netflix. Ya, kalau di rumah kita nggak punya wifi, ya nggak ada internet, ya nggak bisa nonton Netflix atau iFlix atau Amazon Prime Video, ya itu yang berlangganan juga tiap bulan, cuman menggunakan internet. Nah ini yang disebut dengan over the top, OTT ya. OTT. Tapi beda banget ya, sahabat-sahabat penyiaran, beda tuh antara OTT sama TV digital gitu. Beda banget. Kalau TV sama digital ketua. tanpa internet, ya. Betul, tanpa internet kalau udah bisa diakses. diakses. Internet. Nah, itu tadi Cangcinya Babe, sahabat penyiaran semua. Dimanapun berada, demikian omongan asik kita bersama Mas Agung Supriyo, Ketua KPI Pusat, tentang perkembangan penyiaran di Indonesia. Seru kan? Nah, semoga bermanfaat ya semua apa yang kita diskusikan tadi, apa yang kita obrolin, apa yang kita omongin tadi diterima dengan baik. Makan tahu condet di pasaran, jangan lupa kipas dan air dingin. Kalau pengen tahu update penyiaran, jangan lupa Monasnya dipantengin. Buah lakum di Semai Papa. Wassalamualaikum, sampai jumpa.